Halo teman-teman, balik lagi di video Boy Have to Go Sharing. Di video kali ini aku ingin berbagi kepada kalian tentang satu topik yang juga lagi banyak dibahas gitu ya di Indonesia. Apalagi kalau ngomongin keberlanjutan, topik ini sangat erat kaitannya. Nah, ini adalah ekonomi sirkular atau bahasa Inggrisnya circular economy. Dan di kesempatan kali ini aku mungkin akan berbagi tentang sebetulnya seperti apa konsep dasarnya ekonomi sirkular itu, kenapa penting, dan bagaimana sih perbedaannya dengan ekonomi linear yang saat ini prakteknya masih banyak terjadi di Indonesia. Aku akan lanjut dan mulai diskusi ini dan ngajak kalian untuk melihat gambar ini, teman-teman. Percaya atau enggak, ini adalah gambar di TPA ya, bagi yang belum tahu, atau tempat pemrosesan akhir, atau mungkin kalian lebih familiar kenalnya itu adalah tempat pembuangan akhir gitu ya. Tempat di mana sampah-sampah dari rumah tangga, dari berbagai hal bahkan mungkin ya, itu dibawa akhirnya ditumpuk di TPA ini, teman-teman. Nah, dalam satu foto ini saja kita bisa mengidentifikasi ada banyak masalah lingkungan yang terjadi, teman-teman. Pertama, kita bisa bilang adanya eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Bagaimana tidak ya, teman-teman? Lihat aja, ini sisa-sisa hasil produksi dan konsumsi kitanya numpuk kayak menggunung-gunung gitu di TPA. Dan ini tidak hanya di satu lokasi, bahkan mungkin di berbagai wilayah di TPA di Indonesia kondisinya seperti ini. Yang kedua adalah otomatis adanya overconsumption atau konsumsi yang berlebihan dari kita sebagai masyarakat dan konsumen gitu ya. Dan hasil konsumsi kita itu sebagian besar itu masih menyisakan material yang akhirnya dibuang begitu saja dan jadi sampah gitu ya. Kemudian terjadinya pencemaran lingkungan baik udara, air, dan tanah hanya dari satu foto ini aja, teman-teman. Kalau kalian mungkin pernah ke TPA atau bahkan di sekitar rumah kalian itu ada TPS atau tempat pemrosesan tempat penampungan sementara, kalian tuh bisa mencium gitu bau tumpukan sampah yang bercampur, dan itu baunya nggak enak banget, teman-teman. Otomatis itu mencemari udara. Bagaimana dengan air dan tanah? Otomatis juga ya. Jadi di tumpukan sampah ini, atau apalagi di TPA, itu ada cairan yang namanya lindi, air lindi gitu ya, teman-teman. Dan itu bau banget, bisa mencemari air gitu ya, perairan sekitar dan tanah gitu. Kemudian mungkin yang terakhir aku bisa bilang di sini juga kita bisa mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan keamanan dan kesehatan gitu ya. Ada ekonomi, bahkan mungkin ada orang-orang di sini yang setiap hari datang gitu ya untuk mencari material-material yang bisa mereka manfaatkan kembali untuk mendukung perekonomian kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Tanpa mungkin kalau teman-teman lihat di sini ya, mereka memberikan resiko terhadap keselamatan dan kesehatannya sendiri gitu ya. Ini salah satu contoh aja, teman-teman, yang tadi aku bilang dalam satu foto itu kita bisa mengidentifikasi banyak banget permasalahan lingkungan. Nah, ini kenapa bisa terjadi penampakan seperti ini? Salah satunya adalah praktek prinsip ekonomi linear atau linear ekonomi yang saat ini masih masif dilakukan di Indonesia. Dan bagaimana pemerintah kita sebetulnya sudah mulai mendorong siapapun dari berbagai sektor untuk mulai beralih ke circular ekonomi. Nah, kita akan masuk poin ke circular ekonominya ya, teman-teman. Kalau ngomongin tentang sistem sirkular atau sistem yang melingkar gitu ya, sebetulnya alam semesta kita ini sudah ngajarin kepada kita tentang sebuah sistem yang menurutku hampir sempurna gitu ya. Ini gambar yang aku bikin secara manual, tapi tujuannya satu, yang penting memberikan gambaran secara sederhana tentang konsep sirkular, teman-teman. Ini ada gambar matahari, pohon, dan tanah gitu ya. Artinya aku ingin menggambarkan bahwa sebetulnya alam itu saling memberikan nutrisi gitu. Pohon tumbuh karena ada tanah yang subur dan ada cahaya matahari yang cukup. Kemudian pohon ini punya buah atau tanaman gitu ya, daunnya, rumputnya, dan lain-lain itu menjadi makanan dari hewan-hewan kecil yang di dunia hewan itu mereka punya rantai makanan tersendiri gitu ya, yang ujungnya mungkin nanti hewan ini akan mati. Ketika mereka mati akan kembali ke tanah menjadi nutrisi kembali untuk pepohonan tumbuh. Begitu seterusnya, teman-teman. Sehingga dalam sistem sirkular itu tidak ada sumber daya yang terbuang, tidak ada sumber daya yang menjadi sampah. Semuanya bisa kembali lagi, bisa dimanfaatkan lagi, bisa bermanfaat bagi rantai yang ada dalam siklus sirkular tersebut. Nah, kalau ngomongin sirkular ekonomi, kurang lebih konsepnya tuh seperti itu, teman-teman, gitu. Konsepnya dan tujuannya itu adalah bagaimana agar gitu ya bisa menyimpan sumber daya dalam siklus yang tertutup. Tadi tidak ada yang menjadi sampah, tidak ada yang menjadi limbah gitu. Kalau dibandingkan dengan gambar yang pertama tadi,
itu semua adalah limbah gitu, hasil akhir dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil dari alam, yang diproduksi, yang kita konsumsi, ya sisanya gitu ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan ke alam. Pun kita kembalikan, itu menjadi sebuah permasalahan, menjadi limbah yang bisa mencemari lingkungan, kemudian juga bahkan mengancam kehidupan manusia itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebih itu gambaran sederhana teman-teman tentang circular economy dan sistem sirkular tadi gitu ya. Jadi dalam circular economy juga sama gitu. Tujuannya untuk menyimpan sumber daya dalam siklus yang tertutup gitu ya. Nanti kita akan coba ngobrol lebih jauh. Nah, sementara dalam linear economy teman-teman, yang tentunya diciptakan oleh manusia gitu ya sistemnya, kita itu cenderung boros, bahkan cenderung ya pada akhirnya akan merusak gitu ya lingkungan yang sudah memberikan banyak manfaat bagi kita. Jadi mulai kalau kita ngomongin linear ekonomi itu alurnya itu kita mengekstrak sumber daya alam gitu ya. Dan ketika kita tidak bisa menjaga dari sisi atau dari sumber alamnya sendiri, kita tahu kan bahwa sumber alam itu terbatas ya teman-teman. Kemudian setelah diekstrak itu diproduksi dan dikonsumsi. Bahayanya adalah ketika diproduksi dan konsumsi, beberapa produk gitu ya atau beberapa item yang kita produksi dan kita konsumsi ini tidak mendukung untuk hasil akhirnya itu bisa dikembalikan ke alam, sehingga ini maaf tipe harusnya buang bukan ruang ya teman-teman. Jadi diekstrak, diproduksi dan konsumsi dan dibuang gitu. Jadi sistem linear itu bedanya tadi. Kalau sistem sirkular itu mengajarkan atau memberikan gambaran kepada kita tidak ada sumber daya yang terbuang. Sementara saat ini yang masih banyak berjalan dan dilaksanakan di kita gitu ya, yaitu sistem linear. Jadi kita ekstrak, produksi dan konsumsi dan masih banyak yang tersisa hingga akhirnya dibuang. Ini maaf tipe guys. Nah, perbedaan yang paling sederhana kalau kita ngelihat ya teman-teman dari dua konsep tadi antara circular dan linear itu ada pada nasib suatu produk di akhir hidupnya. Jadi di bagian ujung gitu ya setelah produk ini kita gunakan nasibnya kayak gimana gitu. Nah, kalau di sistem circular economy gitu ya, ini memperhitungkan nilai suatu materi sejak fase desain. Jadi produsen gitu ya, ini memikirkan teman-teman produk yang akan dihasilkan itu desainnya diharapkan gitu ya, bukan desain packagingnya aja, tapi siklus dari produk ini supaya tidak berakhir mencemari lingkungan. Entah misalkan produknya dibuat jadi tahan lama kalau bukan barang-barang konsumtif ya, kemudian mungkin barangnya bisa diperbaiki kalau rusak, atau kalaupun nanti sudah tidak bisa diperbaiki, barangnya dipastikan bisa didaur ulang menjadi bahan yang recycle materials gitu ya, yang bisa di recycle. Kemudian barangnya mungkin tadi kalau 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 yang non konsumtif mungkin bisa lebih tahan lama gitu ya, sehingga durasi kita mengganti produk tersebut lebih lama gitu. Nah, kalau dalam linear ekonomi, produk ini tadi teman-teman ditakdirkan untuk dibuang karena kita produsen mengambil sumber daya, memproduksi kebutuhan kita mungkin ya, kemudian kita menggunakan mengkonsumsinya, dan ketika barang itu rusak mungkin atau barang itu sudah tidak digunakan kembali, ya kita tidak bisa membuat barang itu bisa kembali ke alam. Akhirnya kita jadikan itu sebagai sampah dan itu akhirnya dibuang dan alhasil numpuk gitu di TPA. Kurang lebih gitu teman-teman. Nah, kalau dilihat di perjalanannya tadi teman-teman ya, itu kan ada produksi ya, ada ekstrak produksi, kemudian juga buang gitu ya. Nah, supaya itu tidak terjadi, ada sektor-sektor yang harus berperan gitu dalam mendukung terwujudnya circular economy, teman-teman. Nah, yang paling penting diantaranya adalah tiga ini. Produsen tadi, bagaimana dia bisa mendesain produk yang dihasilkannya itu sesuatu yang memang bisa mendukung konsep ini, bisa kembali ke alam atau bisa kembali digunakan bahkan gitu ya untuk mendukung produktivitas dari si produsen tersebut. Misalkan barangnya dibuat lebih tahan lama sehingga durasi konsumen untuk mengganti barang itu ketika rusak itu lebih jarang gitu ya. Atau barangnya bisa diperbaiki. Jadi kalau ada rusak nanti memastikan barangnya bisa diperbaiki. Atau tadi pilihan yang ketiga, kalau ternyata pun barangnya tidak bisa diperbaiki, itu bisa didaur ulang atau bisa di recycle gitu ya. Yang kedua adalah konsumen. Oh, ini udah pasti dong. Konsumen
jadi salah satu aktor yang paling berperan dalam mendukung circular economy gitu. Kenapa? Karena kita sebetulnya yang menentukan mana kebutuhan dan keperluan kita, permintaan kita terhadap produsen, termasuk dalam memilih produk, teman-teman gitu. Dan juga memperlakukan produk ya, memperlakukan barang yang kita punya gitu. Jadi misalkan tadi ketika kita punya satu produk rusak gitu, tidak langsung buang gitu, tapi bisa lihat apakah masih bisa diperbaiki. Kemudian juga mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil gitu ya. Kalau memang sekarang ternyata belum 100% barang-barang atau produk-produk yang kita punya ini mendukung circular economy, memilah sampahnya misalkan, jadi kita bisa membedakan mana material yang masih bisa dimanfaatkan masih atau mana yang tidak. Dimanfaatkan ini bisa juga dijual atau bisa setor ke bank sampah dan lain sebagainya gitu. Kita sebagai konsumen bisa mengontrol itu harusnya teman-teman. Terakhir adalah kalau dalam sistem circular economy tadi kita bisa juga melihat sektor daur ulang gitu. Karena ketika kita sudah memilah sampahnya gitu ya, kemudian produsen juga sudah mendesain barang-barangnya ini atau produk-produknya ini bisa didaur ulang. Nah, sektor-sektor daur ulang ini berperan penting gitu untuk memastikan hasil akhir tadi gitu ya dari produksi dan juga konsumsi masyarakat itu kemudian bisa diolah kembali, bisa juga mungkin kalau yang organik bisa kembali ke alam menjadi nutrisi, dan anorganiknya mungkin bisa diolah kembali menjadi bahan-bahan dasar yang dibutuhkan oleh produsen tadi. Nah, kurang lebih gambaran tentang circular economy dan linear economy itu seperti itu teman-teman. Secara sederhana, alam kita sudah mengajarkan tentang siklus yang circular, yang melingkar, dan itu sangat ideal jika digunakan dalam sistem ekonomi kita yang pada akhirnya itu akan baik untuk lingkungan, untuk kita, dan juga menjaga sumber daya alam untuk anak cucu kita ya, yang kemarin kita bahas di isu keberlanjutan. Yang kedua adalah kita sebagai konsumen, kemudian juga ada produsen dan juga ada sektor daur ulang berperan penting nih dalam mewujudkan sistem circular economy di Indonesia agar tadi tidak ada lagi sampah-sampah atau material-material yang jadi sampah yang berakhir ke TPA. Karena semuanya dalam siklus yang tertutup, yang melingkar, yang bisa kita manfaatkan kembali, ataupun balik ke alam itu positif menjadi nutrisi bagi alam. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman. Terima kasih banyak yang suka dan selalu nonton video ini. Dadah!